Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada saat hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam program doa saat hari ini. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 2 berbunyi demikian.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari saudara, saat pagi hari ini, kita naikkan ucapan syukur, kita naikkan semua sembah kita. Bersyukur atas kebaikannya, bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini mari bersama-sama sebelum mengawali segala aktivitas kita minta kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan tuntunan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau. Biarkan kiranya Tuhan, Engkau boleh disenangkan lewat pujian, penyembahan yang kami naikkan. Lewat hati kami yang rindu, yang haus akan Engkau Tuhan. Kami datang sujud menyembah-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Yesus Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama dengan iman katakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau
Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Yesus. Hati kami haus akan Engkau. Biarkan segenap hati kami dan kekuatan kami boleh menyembah Engkau Tuhan yang besar atas hidup kami Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Oh ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu
menyembahmu Yesus. Oh, ku rindu menyembahmu, ku rindu bersekutu dengan Engkau Yesus, sebab ku kan tenang dalam-Mu saat ku bersamamu, saat ku di dalam-Mu Yesus. Oh, Engkaulah Allahku, Engkaulah Bapakku yang selalu setia di dalam hidupku. Sebab itu ku rindu bersekutu Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, inilah kerinduan kami Tuhan, untuk menyembah Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Biarkan hidup kami boleh selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kita pada hari ini. Kalau kita memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, hadirat Tuhan akan kita alami dalam kehidupan. Dan saya percaya hari ini akan menjadi hari kemenangan, hari sukacita, karena Tuhan selalu menyertai kita. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Nubuat Kebangkitan Yesus. Yohanes 2 ayat 18-22 berbunyi demikian. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yesus datang ke Yerusalem, dia membersihkan bait Allah, mengobrak-abrik meja penukar uang, bangku pedagang, merpati, dan berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun." Saudara, ini adalah tindakan seorang Mesias, raja yang diurapi untuk membersihkan bait suci, seperti yang pernah dicatat di dalam Perjanjian Lama. Tetapi orang-orang kemudian tanya, "Apa hak kamu untuk melakukan hal itu? Apa memang kamu adalah Mesias?" Saudara, lalu dia bilang, "Robohkan bait Allah ini, aku akan membangunkannya dalam 3 hari. Wah, orang bilang kita membangun ini lama. Herodes membangun lebih dari 46 tahun dan belum selesai, saudara sekalian. Masa kamu 3 hari bisa membuatnya berdiri kembali? Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus bukan bait Allah bendawi. Kalau kita lihat di dalam Markus 14 ayat 58, ketika Yesus dihadapkan pada mahkamah agama Yahudi, memang ada orang yang memberikan kesaksian begini. Markus 14 ayat 58. "Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Nah, dengan demikian jelas dikatakan bahwa bukan bait Allah yang didirikan oleh Herodes yang akan dihancurkan oleh Yesus. Tetapi kalau dia mati, ini ada peristiwa kebangkitan yang tidak dikerjakan oleh tangan manusia, tapi Tuhan yang bisa menghidupkannya kembali. Atau dengan kata lain, Tuhan menyatakan dia sedang menyediakan sebuah jalan baru untuk datang kepada Allah yang hidup. Bukan dengan upacara agama, bukan dengan usaha manusia, tapi ketika
engkau percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ada begitu banyak agama di dunia, saudara. Ya, agama mengajarkan jangan begini, harus begini dan sebagainya. Tapi apakah orang bisa selamat? Tidak. Tapi Yesus yang melihat kelemahan manusia berkata, percaya kepadaku. Aku yang suci akan menyelamatkan engkau yang percaya kepadaku. Bukankah ini jalan baru yang Tuhan berikan bagi kita? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Jadi yang dimaksudkan dengan bait suci di sini adalah simbolis, bukan hurufiah. Saudara perlu tahu bahwa bait Allah itu didirikan oleh Herodes tahun 19 sebelum Masehi sampai tahun 64 Masehi. Jadi lama sekali. Dan ini adalah bait Allah yang besar, ya, yang luar biasa. Dan pada saat Yesus berbicara sudah 46 tahun dan sudah dipakai, tapi terus dibangun sampai sekian puluh tahun kemudian. Nah, tetapi Yesus waktu bicara soal rubuhkan bait Allah, aku akan bangun dalam 3 hari. Dia menubuatkan tentang kebangkitannya. Karena bait Allah yang dimaksudkan di sini di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan kata naos. Dan kata naos atau bait Allah itu juga dicatat dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 yang berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi Alkitab berkata bahwa yang dimaksudkan dengan bait suci adalah diri kita, saudara. Seperti Yesus bilang bait suci adalah dirinya, tubuhnya. Mati 3 hari tapi kemudian akan bangkit kembali. Ini merupakan tanda kebangkitan Yesus. Orang-orang meminta mujizat, tapi Yesus pernah bilang, aku akan berikan mujizat tanda Yunus. Yang Yunus berada di dalam perut ikan, tapi pada hari ketiga dia keluar dari perut ikan. Nah, Yesus juga ada di perut bumi dan kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Selain dari Allah Tritunggal yang membangkitkan, Yesus juga memiliki kuasa untuk bangkit dari antara orang mati. Sebab dalam Yohanes 10 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata demikian. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ada orang bilang Yesus mati waktu disalib dia sakit jantung katanya. Ada yang bilang Yesus mati waktu disalib dia kehabisan darah. Enggak, saudara. Yesus waktu disalib berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia berkuasa memberikan nyawanya, dia berkuasa mengambilnya kembali. Itulah kuasa Tuhan yang menyebabkan dia juga bisa bangkit dari antara orang mati. Dan sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati kemudian hari, maka murid-muridnya percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Perkataan kitab suci apa? Itu dicatat dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Mazmur 16 ayat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Paulus mengutip ayat ini ketika dia berkhotbah tentang kebangkitan Yesus. Allah tidak membiarkan selama-lamanya kebinasaan itu melingkupi Yesus. Dia bangkit pada hari ketiga. Saudara, demikianlah kita juga harus percaya kepada nubuatan firman Tuhan pasti digenapi. Begitu banyak nubuatan dalam Alkitab yang sudah digenapi. 90% lebih sudah digenapi secara akurat, secara jelas. Dan sedikit lagi, terutama tentang kedatangan Yesus Kristus untuk kali kedua. Sebentar lagi akan digenapi, saudara. Tanda-tanda zaman sudah nyata. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Karena itu pegang firman Tuhan. Karena apa yang dinubuatkan pasti akan terjadi. Dan ingatlah satu hal ini. Karena Yesus berkata bahwa dia bangkit pada hari ketiga. Dalam pergumulan saudara, percayalah ada Yesus yang bangkit yang selalu menyertai kita. Kalau saudara ingin ketemu dengan para pemimpin agama, kita bisa pergi
ke negara tertentu, kita bisa melihat kuburannya ada di sana. Mereka pernah lahir, pernah hidup, tapi mati dan tidak bangkit. Tapi kalau saudara ingin melihat kuburan Yesus, kuburnya kosong, dia tidak ada lagi di sana karena Yesus bangkit. Dan karena dia bangkit, dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah orang mati, saudara sekalian. Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan karena Yesus bangkit dari antara orang mati, kita percaya dia adalah Allah yang tidak mati. Dia Allah yang hidup. Dan kalau saudara sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong saudara. Kalau engkau menyembah berhala, kita bisa melihat patung. Tapi patung tidak bisa melihat kita karena patung itu mati. Bukan benda hidup. Tapi kalau kita menyembah Allah, menyembah Yesus, kita nggak bisa lihat Yesus, tapi Yesus bisa lihat kita. Dan karena dia bisa lihat kita, dia bisa tolong kita. Dia bisa adakan mujizat dalam hidup kita. Siapa di antara saudara yang pagi hari ini sedang datang dengan beban, pergumulan, masalah, tantangan, percayalah ada Yesus yang hidup yang selalu menyertai saudara. Tidak ada masalah terlalu besar yang tidak bisa Yesus selesaikan. Tapi tidak ada masalah yang terlalu kecil yang Yesus abaikan. Kalau engkau berseru kepada dia, dia hidup, dia mendengar dari sorga, dan dia akan memberikan pertolongan kepada saudara. Siapa yang membutuhkan jamahan kuasa pertolongan Tuhan, taruhlah tanganmu di dada. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anakmu yang hari ini datang dengan beban, pergumulan, apapun. Kami percaya Yesus sanggup melakukan yang tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia. Semua manusia mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali pada hari terakhir menjadi raja di atas segala raja. Dan biarlah kami percaya kepadamu sehingga masalah kami diselesaikan dan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok. Haleluya. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.